Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadi Story, channel yang akan membahas seputar elektronika, power tool, dan otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alat otomotif ya, pemesinan, adalah alat ukur, yaitu micrometer. Alat ini memiliki ukuran, yaitu bisa dapat mengukur 0 sampai 25 mm dengan ketelitian 0,01 mm ya, pengukuran minimalnya. Ini ada pengunci untuk kalibrasi apabila sebelum pengukuran angka nolnya belum sejajar ya. Ini belum sejajar, maka harus dilakukan kalibrasi. Kalau ini kebetulan sudah pas. Baik, akan saya jelaskan sedikit bagian-bagian dan fungsinya. Yang pertama, ini adalah frame yang merupakan bodi sebuah alat ini, bodi sebuah micrometer. Yang kedua, ini ada anvil. Anvil ini berfungsi untuk menahan benda kerja ketika diukur. Yang ketiga, ada spindle. Ini spindle, ini untuk menjepit benda kerja ketika sleeve diputar. Yang ketiga, ada sleeve. Sleeve ini terdapat skala utama. Ini ada skala utama, yang bawah ini skala setengah ya, di belakang koma hasil pengukurannya. Yang ketiga, yang selanjutnya ada timbel. Ini adalah timbel, ini yang diputar-putar untuk menjepit benda kerja. Timbel ini terdapat skala Nihonius ya, ini skala Nihonius. Terus ada knob, ini untuk membatasi penjepitannya apabila udah mentok. Jadi ini enggak akan mendorong terus, jadi batasnya apabila sudah bunyi tek 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 berarti sudah mentok ya. Biasanya 3 kali tek tek tek, 3 kali sudah. Selanjutnya ada lock atau pengunci, untuk mengunci apabila kita melakukan pengukuran sudah bunyi tek tek tek. Nah, itu harus dikunci gini sebelum melakukan pembacaan, biar tidak berubah hasilnya. Alat ini yang murah ya, saya beli yang versi murah, harganya nggak sampai 100.000. Jadi ini nggak yang mahal yang harganya jutaan, ada yang harganya sampai jutaan. Tapi ini saya gunakan hanya untuk mengukur sebuah kawat ini ya, jadi saya nggak perlu beli yang mahal-mahal, tapi sudah cukup. Menurut saya ini sudah cukup untuk pengukuran kawat, sudah cukup akurat bagi saya. Baik, langsung saja kita melakukan pengukuran. Kita akan melakukan pengukuran sebuah kawat email ya. Ini ada kawat email, ukurannya adalah 0,30 ya. Ukur, pastikan benda kerja bersih ya, enggak ada debu atau benda lain yang menempel. Juga spindle dan anvilnya harus bersih, jadi nggak boleh ada pasir ataupun yang mengganjal.
nanti akan mempengaruhi hasil pengukuran. Langsung saja kita ukur kawatnya. Bentar agak sulit. Nah ini, nah kita kunci. Nah, kenapa kok ukurannya enggak pas 0,30? Karena setiap kawat email ini ada lapisannya. Ini ada lapisannya 0, sekian mili ya. Jadi ukurannya enggak pas, ada lebihnya. Jadi enggak pas 0,35, tapi ini terbaca 0,3. Oh, bukan 0,30 tapi 0,32 ya. Ini 0,30 bukan 35. Jadi enggak pas ya hasil bacanya, soalnya kawat ini ada lapisannya. Apabila ingin pas, ini harus dikerik dulu atau dihilangkan dulu lapisannya, biasanya dibakar atau dikerik. Tapi kita nggak perlu ya, soalnya sudah tahu itu ada lapisannya. Coba akan kita melakukan kawat yang lain. Ini ada 0,35. Mari kita ukur. Kita buka dulu kuncinya. Jangan lupa dibersihkan dulu, diluruskan, karena kalau kawatnya bengkak-bengkok juga akan mempengaruhi hasil pengukuran. Nah ini juga jadi enggak pas ya. Ini agak kencang ini. Nah ini juga ada lebihnya. Bentar, nggak fokus. Ada lebihnya 3 mili ya. Jadi hasil pembacaannya 35, 36, 37, 38. Jadi 0,38 hasil pembacanya karena ada lapisannya. Jadi begitu ya, jadi nggak pas. Jadi jangan heran apabila melakukan pengukuran sebuah kawat email, hasilnya akan lebih besar dari yang tertera di spesifikasinya, soalnya ada lapisannya itu nggak ikut terhitung. Coba kita ukur yang lebih kecil, yang 0,18 atau 15. Nah ini ada 0,15. Coba kita ukur. Kita buka dulu. Nah ini hasil pembacaannya tertera 0,16 ya, 0,16. Ini perhatikan 0,16 ya garisnya, karena ada lapisannya. Ini 0,15, hasil pengukurannya 0,16 ya. Jadi begitu ya cara melakukan pengukuran. Lain lagi kalau benda kerja yang lain, tapi kalau untuk kawat jadi ada lebihnya seperti itu. Baik, saya kira cukup sekian video dari saya kali ini. Apabila ada
ada kurang dalam penyampaian, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video saya, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi, lebih rajin lagi dalam bikin video yang lain. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.